Sobat Toto, semoga kita semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Kita akan general reading untuk Sio Kerbau di bulan Juni. Nggak terasa udah di pertengahan bulan ya. Kita saatnya baca apa sih petunjuk untuk bulan Juni dan apa yang harus bisa dihindari supaya kita siap ya para Sio Kerbau. Kita lihat Sio Kerbau di bulan Juni. Kehidupan Sio Kerbau di bulan Juni. Apa yang terjadi untuk Sio Kerbau di bulan Juni? Harapan ada yang tercapai, bukan ada ya, bahkan banyak. Tetapi memang diperlukan perjuangan yang nyata, tindakan yang nyata dan pasti. Bukan keraguan-raguan atau kebimbangan. Tetapi sebelum berperang kita harus memastikan kita bisa menang. Kalau mau berperang kita masih ragu-ragu, lebih baik tidur di rumah ya. Jangan berperang kalau kita ragu-ragu. Resiko untuk berperang yang dengan keraguan-raguan, apalagi tingkat keraguan-raguannya tinggi, akan merugikan diri sendiri. Jadi persiapkan, bila merasa yakin menang, jalan. Kalau tidak, berhenti dan tidur di rumah. Begitu ya Sio Kerbau ya. Tampaknya kehidupan di bulan Juni banyak dilewati atau harus dilewati dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Supaya harapan-harapan banyak tercapai di dalam peperangan, di dalam kehidupan berjalan dengan sesuai seperti apa yang kita rencanakan. Itu akan mengakibatkan kebahagiaan, mendapatkan suatu keadaan yang benar-benar membuat happy seluruh keluarga. Dan jangan lupa untuk bersyukur, santai, tetapi tetap pada koridor yang ada. Pada koridor yang sudah kalian tetapkan sendiri, yang udah ada di angan-angan kalian sendiri para Sio Kerbau. Dan bila kalian sudah bisa memenangkan peperangan atau bisa mencapai hasilnya, ingat untuk tidak sombong, untuk terus memberikan muka kepada lawan-lawan kalian, memberikan hati kepada orang yang sudah kalian kalahkan ya. Jangan membunuh sampai dia mati ya. Ya itu mungkin ini di dalam hal bisnis ya. Di dalam hal bisnis atau perundingan-perundingan tetap kita harus memberikan muka. Hati kita mungkin tidak puas, tetapi orang-orang di sekeliling kita akan tahu kredibilitas kita. Kelas kita seperti apa ya? Bagaimana kita? Mereka akan menilai. Orang yang membunuh lawan yang sudah tidak bisa apa-apa akan mendapatkan nilai yang kurang banget. Apalagi orangnya sudah menyerah ya. Gitu ya, banyak kemenangan yang kalian dapatkan, tetapi kalian harus bijaksana. Itu ya intinya ya. Tuh, kebijaksanaan keluar nih, kartu kebijaksanaan ya. Jadi double alam semesta mengingatkan untuk kalian bijaksana di dalam mengambil keputusan. Kita lanjut ke rezeki Sio Kerbau ya. Bagaimana rezekinya Sio Kerbau? Rezeki bukan melulu tentang duit ya. Rezeki juga kesehatan, kebaikan, rumah tangga yang rukun, anak-anak yang baik, pinter, soleh. Kemudian sekali lagi yang sering saya bilang, tetangga yang gak nyinyir dan gak cerewet, tetangga yang baik, itu adalah rezeki ya. Itu termasuk rezeki. Belum ada kelihatan rezeki jodoh untuk Sio Kerbau sampai di sini ya. Kita nanti lihat bagaimana rezeki asmaranya, bagaimana kisah asmaranya, dan bagaimana pesan semesta untuk para Sio Kerbau. Kita akan bahas dulu di kesehatan Sio Kerbau nih. Tampaknya kalian benar-benar bugar, semangat ya. Mungkin kalau sakit selagi-lagi migrain-migrain doang ya, mungkin karena memang suasana panas tinggi. Jadi berhati-hati bila baru dari luar keadaan panas masuk rumah, ruangan ber AC atau apapun,
cooling down sebentar supaya beradaptasi tubuhnya. Kemudian jangan langsung mandi, siram kaki, siram mulut, siram mulut lagi ya. Siram tangan atau siram muka, nantinya akan menyebabkan kekagetan dalam tubuh untuk bereaksi. Bisa menjadi panas, demam ya, batuk, pilek, flu ya. Hati-hati itu aja, yang lain boleh berbangga dengan kesehatan dan kebugaran kalian para Sio Kerbau. Nah, kita menginjak ke suasana yang benar-benar penting ya. Apa itu Mbah suasana yang benar-benar penting ya? Yaitu masalah duit ya. Rezeki yang berupa uang, keuangan kalian benar-benar maksimal di bulan Juni ya. Melewati bulan Mei, melewati bulan April, bahkan lebih ya. Bukan lebih apa ya, lebih dari dua kali lipat yang kalian dapatkan di bulan Mei. Rezeki sangat berlimpah. Pencapaian-pencapaian tentang usaha kalian dan pekerjaan kalian semuanya itu terlewati dengan baik. Itu memang berkat kebijaksanaan dan pertimbangan kalian menentukan langkah-langkah yang harus kalian ambil. Jadi disyukuri, dinikmati hasilnya. Kemudian jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya, mau buat apa rezeki sebanyak itu ya, gitu ya Sio Kerbau ya. Kita lanjutkan ke karir. Karir untuk para pekerja dan pengusaha, kita jadikan satu di sini ya. Kita bahas dulu para pekerja. Pegawai yang digaji, kalian mendapatkan tempat yang terhormat, kalian mendapatkan kehormatan, kalian mendapatkan promosi jabatan. Pintu gerbang untuk kalian mencapai karir yang lebih tinggi sudah nampak. Jadi tunggu apa lagi ya? Kerjakan sebaik mungkin dan kemudian laksanakan sebaik mungkin. Integritas kalian tengah diuji saat ini. Itulah yang dinilai, kesungguhan kalian, kemantapan hati di tempat kerja, dan bagaimana kalian bisa memelihara suasana yang baik dengan rekan-rekan sekerja. Ini sih memang pekerjaan mudah buat Sio Kerbau yang pandai. Memang pandai untuk apa tuh namanya ya, bersosialisasi ya. Sio Kerbau yang pandai bersosialisasi, gampang menempatkan diri, walaupun kadang sedikit ngotot, tapi dia tahu kapan saatnya untuk cooling down atau merendah, menghentikan pembicaraannya bila lawan bicaranya sudah nampak ogah-ogahan ya. Begitu ya untuk para Sio Kerbau, pekerja hebat, bagus. Begitu juga dengan pengusaha, pundi-pundi keuangan berdatangan. Rupanya ada gerbang yang terbuka di pintu yang sempit, tetapi kalian bisa memanfaatkan itu dengan baik ya. Peluang yang kecil bisa kalian manfaatkan dengan sangat baik sehingga menghasilkan hasil cuan yang gede. Itu ya kepiawaian Sio Kerbau. Pelan-pelan tetapi menghanyutkan ya. Pelan-pelan tetapi dia fokus pada satu tujuan, yaitu makan. Bukan ya, yaitu cuan ya. Namanya pengusaha ya cari cuan ya. Itu adalah sesuai dengan prinsip ekonomi. Berusaha dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip ekonomi yang pertama ya. Untuk mendapatkan cuan yang gede tidak diperlukan modal yang gede pula. Asal kita cerdik dan bagaimana kita bisa mengatur sedemikian rupa, kita bisa berusaha dengan usaha yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa prinsip-prinsip bisnis dan etika bisnis tetap dijalankan ya Sio Kerbau ya. Beberapa saat lalu mungkin masih ingat juga ya, biasanya di akhir-akhir tahun nih, bagaimana prinsip bisnis yang banyak dipakai oleh para pengusaha yang sukses. Yaitu yang pertama, jangan takut rugi ya. Kalau kita mancing ya harus pakai umpan biar dapat ikan ya. Kalau nggak dapat ikannya gimana? Rugi. Nah kalau takut rugi ya nggak dapat ikan. Nggak pakai umpan 1001 yang dapat, bisa mbah orang hoki ya.
beruntung banget bisa tanpa umpan, tul bisa dapat ya. Tapi rata-rata pengusaha harus memberi umpan. Jangan takut rugi adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah jangan takut untung ya. Saat kalian bisa mendapatkan untung yang gede, ambil keuntungan sebesar-besarnya ya. Terus itu dosa mbah ambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Bedakan antara dosa antara mencuri dengan untung ya. Kalau kalian untung gede nggak apa-apa. Kalau kalian merasa itu kelebihan, bagikan, dermakan, sodakohkan, sedekahkan. Gitu ya, ambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Memang saat itu kalian sebagai pengusaha, pedagang, mendapatkan keuntungan itu adalah hal wajar. Kemudian sisanya yang kalian merasa itu bukan hak kalian, berikan kepada yang memberi info, berikan kepada tuh namanya, apa namanya? Mediator ya. Berikan kepada mereka yang membantu, komisi, bonus, insentif atau apapun ya. Kemudian kalau memang dalam hitungan kalian itu mungkin agama tertentu, ada hitungan tertentu, itu memang masih terlalu banyak, sisakan untuk derma. Itu lebih baik daripada kalian diskon habis, potong harga, karena akan menyebabkan mekanisme pasar goncang ya. Atau besok lagi kalau harganya naik, ada kenaikan harga, kalian susah untuk menaikkan harga. Lebih baik untung cuan gede nggak apa-apa, beri mereka bonus, komisi atau hal yang lain, dan sisanya sodakoh, sedekah, dermakan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Dan itulah prinsip bisnis yang ketiga yang paling penting adalah berbagi. Kita lanjutkan ke asmara. Udah tahu mbah, orang bisnis tahu semua ya. Yang bagi yang udah tua-tua mungkin tahu ya, kayak ABG kayak saya nih ya. Aku baru gocap ya, udah pada tahu prinsip-prinsip bisnis itu. Tapi bagi yang muda, kadang-kadang mereka takut rugi. Udah takut rugi, waktu untung banyak takut pula didiskon banyak ya. Kemudian udah takut untung, nggak mau berbagi pula ya. Padahal itu prinsip bisnis yang paling penting adalah berbagi ya, gitu ya. Kita lanjutkan ke kisah asmara untuk para single dan single parent. Kehidupan enjoy, happy banget buat kalian ya para single dan single parent. Nampaknya akan banyak yang bertemu gebetan baru. Yang lama tinggalin aja ya, siu kerbau ya. Kita atur yang baru aja. Yang baru kayaknya lebih bagus dan menawan ya. Begitu ya siu kerbau, yang single dan single parent, nampaknya kalian akan bahagia menemukan seseorang yang baru, yang cocok, yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan berita baiknya, bonusnya adalah dia kaya raya ya. Itu bonus ya, jangan dibalik ya, cari kaya raya dulu baru cari karakter, itu beda. Cari karakternya dulu yang cocok, baru kaya raya itu bonus. Karena kekayaan itu hilang begitu saja ya. Bisa dalam 1 detik hilang, termasuk kecantikan, ketampanan ya. Tetapi karakter itu akan bertahan cukup lama. Akan susah untuk merubah karakter ya. Jadi sesuaikan dulu dengan karakter kalian, baru yang lain mengikuti. Watak ya. Kalau watak itu susah diobati ya. Kalau watuk gampang diobati ya. Watuk itu bahasa Jawa ya, batuk itu loh. Itu loh. Gampang diobati ya. Kasih garam, kecap sama air hangat udah jadi obat batuk ya. Tetapi kalau watak itu karakter yang sulit dirubah. Jadi kalian cocokkan dulu karakter kalian, kemudian baru yang lainnya ABC-nya dipertimbangkan. Kita lanjutkan ke couple. Bagaimana couple dan yang sudah menikah, yang belum menikah, dua-duanya mendapatkan kenyamanan di dalam kedudukan suami istri, pacar berpacar ya. Mereka semua kalian pada tahu posisinya masing-masing, porsinya masing-masing. Kapan kalian saatnya ngomong, kapan saatnya berhenti, kapan kalian menghargai, dan kapan kalian saatnya untuk mau dihargai. Tapi intinya saling menghargai, saling mengerti itu sangat bagus ya. Walaupun kadang kalian para siu kerbau kepala batu ya, maunya menang sendiri ya. Itu yang perlu kalian rem di bulan Juni.
kurangin dominasi kalian di keluarga ya, terutama di pengaturan keuangan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kalau kalian cowok, kalau kalian yang pihak cowok ya, atur keuangan dengan baik, bagi belanja dengan benar, jangan dihambur-hamburkan duitnya. Kalau kalian cewek ya, atur sebaik-baiknya pula ya, jangan disembunyiin duitnya. Begitu juga cowok, nggak boleh disembunyiin duitnya, lebih baik fair, terbuka untuk apa duit yang sudah dikeluarkan, begitu ya. Itu aja sih yang tuh kan pesan semestanya, The Lover kan. Pesan semestanya juga mendukung kalian untuk terus mencintai pasanganmu, mencintai pacarmu, mencintai suami, mencintai istrimu, mencintai klien bisnismu, customermu, pelangganmu. Intinya kerjakan sesuatu, cari pemecahan solusi dan yang lainnya berdasarkan dengan bahasa cinta. Itu pesan alam semesta loh ya, bukan pesannya Mbah Toto. Salam sahabat Toto.